Sejak istrinya meninggal, seorang petinju legendaris Billy Hope karirnya harus terpuruk dan berada dalam kesedihan yang mendalam. Alkohol pun seolah menjadi alat yang ia gunakan sebagai bahan pelarian. Keadaan yang semakin kacau sampai membuat hak asuh anaknya dicabut sekaligus tempat tinggalnya disita. Film ini merupakan film drama terbaik menurutku guys. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian dan juga bisa memberikan motivasi serta pesan positif. Seperti biasanya, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik. Dan ini dia cerita Southpaw 2015. Di awal kita langsung disuguhkan pada suatu momen yang cukup menegangkan ketika sebuah ring tinju bergetar dalam menyertai duel dua petarung terbaik saat itu, Billy Hope versus Darius Jones. Sekilas menyaksikan, kita akan langsung bisa menyimpulkan bahwa pertarungan itu bukanlah sekedar pertandingan tinju biasa. Tetapi momen ini adalah sebuah pertandingan di mana gengsi, emosi, bahkan harga diri turut dipertaruhkan di dalamnya. Seorang juara bertahan, Billy Hope, terpojok dan hampir kalah. Namun dengan dukungan sang istri, manajernya, dan juga pelatihnya yang selalu siaga bersamanya, akhirnya di ronde ke-8 Billy berhasil melawan balik dan Jones pun tumbang di sana. Billy pun akhirnya kembali meraih gelar juara 4 kali berturut-turut dan seisi penonton Madison Square Garden pun bergemuruh menyambutnya. Sesaat sebelum melakukan konferensi pers di ruangan ganti terlihat Maureen istrinya benar-benar mengkhawatirkan Hope. Kegarangan seorang petinju di atas ring sangatlah jauh berbeda dengan kenyataan di luar gelanggang. Sama halnya dengan Hope yang saat itu terlihat menderita dengan luka-luka di tubuh bahkan wajah serta mata kanannya. Maureen yang tahu betul dengan apa yang dirasakan suaminya hanya bisa memandang pilu menyaksikan semua itu. Konferensi pers pun dimulai, namun sayangnya suasana yang hangat dan bersahabat tersebut pun harus sedikit terganggu karena kemunculan seorang Miguel Escobar, petinju kelas berat yang terbaik bahkan cukup disegani di saat itu. Ia di sini mencoba merendahkan dan juga mengejek Billy Hope yang pada intinya menantangnya untuk bertarung dengannya. Namun karena tak ingin citra dirinya sebagai atlet profesional terganggu, dia pun memilih untuk menghiraukannya. Selepas pertemuan itu selesai, Billy Hope ternyata tidak mampu meredam rasa jengkelnya. Ia pun mulai emosi dan gak terima direndahkan di depan media. Dan akhirnya ia pun meminta agar Jordan selaku manajernya untuk segera mengatur pertandingan dengan Escobar supaya dia bisa memberikan pelajaran padanya. Namun Jordan tidak mengabulkan keinginan Billy dan memilih membuat jadwal pertandingan antara Billy Hope melawan Turay. Karena menurut Jordan, pertandingan melawan Turay akan lebih mudah dan juga hasil yang didapatkan bisa 2 kali lebih besar daripada melawan Escobar. Dan akhirnya dengan rasa kecewanya, Hope pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah, di sini kita bisa melihat bahwa Hope ternyata adalah sosok yang begitu sangat penyayang terhadap keluarga kecilnya. Terbukti dalam keadaannya yang masih babak belur pun, Billy Hope tidak pernah egois mendahulukan waktunya untuk beristirahat, melainkan masih sempat meluangkan sisa waktunya dan berbagi kasih sayang untuk anak perempuannya yaitu Layla. Esok harinya, Hope pun membagi kebahagiaan karena tadi malam telah menang dengan memberikan jam tangan mahal untuk semua timnya yang selama ini mensupport dirinya. Sementara di sisi lain, Jordan mendatangi Maureen yang saat itu sedang berjemur sambil mengawasi anaknya bermain. Di sini, ternyata Jordan mengutarakan pada Maureen bahwa dia telah membicarakan kerjasama dengan sebuah perusahaan untuk jadwal pertandingan 3 tahun ke depan. Total keuntungan yang bisa didapat adalah $30 juta untuk semua pertandingan. Namun karena tawaran Jordan terlalu tergesa-gesa dan hanya memikirkan tentang uang dan uang tanpa sedikit pun memikirkan bagaimana kondisi Billy, Maureen pun akhirnya langsung menolaknya. Malam harinya, Maureen mengajak Hope untuk pergi ke sebuah acara amal untuk panti asuhan. Awalnya, Billy Hope pun menolak karena merasa tidak pantas menjadi pembicara di sana. Namun karena Maureen meyakinkan Hope kalau di sana akan baik-baik saja, ia pun akhirnya setuju untuk ikut dengannya. Setelah sampai di sana, awalnya dia pun canggung untuk memulai pembicaraan. Namun dengan support dari istrinya, ia pun mulai bercerita tentang kisah hidupnya dan keluarganya yang benar-benar ia sangat sayangi. Setelah acara itu selesai, Billy beserta istrinya pun berjalan keluar. Namun tiba-tiba muncul Escobar dan kawan-kawannya yang ternyata juga hadir di sana.
Mereka pun mulai kembali mengolok-ngoloknya. Sebenarnya Hope di sini berusaha tidak memperdulikannya. Namun kalimat terakhir Escobar yang merendahkan istrinya membuat Hope tidak bisa lagi menahan emosinya dan Maureen pun tidak bisa lagi menahannya. Akhirnya tanpa babi bu lagi, Hope pun langsung melayangkan pukulan ke wajahnya. Baku hantam pun tak dapat lagi dicegah, bahkan sampai turut melibatkan beberapa tim dari Escobar dan juga Billy Hope. Dan baru berhenti di saat letupan senjata terdengar. Suasana pun seketika sunyi dan tanpa diduga Maureen ternyata terkena tembakan tersebut. Hope pun sangat terkejut mendapat kejadian itu dan mulai panik melihat istrinya yang semakin melemah. Naas saja, Maureen sebagai seorang istri yang selama ini bersamanya mensupportnya tak bisa terselamatkan dan ia pun meninggal tepat di pandangan matanya. Sejak peristiwa itu, Hope pun seolah kehilangan arah serta tujuan hidup, di mana hari-hari yang biasanya dilewati dengan menyenangkan kini benar-benar telah berubah menjadi sebuah mimpi buruk selepas kepergiannya. Suatu malam, Hope pun yang telah terbujuk rayuan setan pun berencana untuk membalas dendam kematian istrinya. Dengan berbekal sebuah pistol miliknya, ia pun kemudian mencari kediaman Escobar. Namun sangat disayangkan Escobar yang dicari saat itu tidak ada di rumah. Awalnya Hope pun akan membunuh istrinya, namun tidak lama keluarlah anak-anaknya dan membuat Hope gak tega dan mengurungkan niatnya. Singkat cerita, Simon pengacara pribadi Hope bersama Jordan datang ke rumahnya dan menceritakan bahwa uangnya sudah hampir habis sekaligus memberitahukan bahwa tagihan dan cicilannya yang telah menumpuk. Ia pun jadi kaget dan tidak menyangka, tapi ya memang nyatanya selama ini ia terlalu banyak menghabiskan waktunya dengan merenung terpuruk dalam kesedihan. Momen tersebut langsung dimanfaatkan Jordan untuk kembali melancarkan siasatnya dan melobi kembali Hope tentang kesepakatan yang semula telah ia tolak. Hope yang memang sedang terjepit ekonomi tanpa berpikir panjang langsung menyetujui usulan Jordan dan kembali naik ring untuk melawan Turai. Singkat cerita, pertandingan pun berlangsung. Ronde demi ronde hanya membuat Hope semakin melemah. Setiap pukulan yang diterimanya semakin membuatnya hancur. Bahkan di sela-sela rondenya, ia pun masih selalu memandang ke arah kursi penonton yang biasanya Maureen selalu mensupportnya di sana. Sayangnya, Hope pun kalah secara memalukan dan menyerang wasit sebagai pelampiasan amarahnya. Esok harinya, Jordan pun sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan Hope tersebut. Dan kelakuan Hope yang tadi malam itu membuatnya diskor selama 1 tahun, yang berarti Hope selama itu tidak akan mendapatkan penghasilan. Karena saking kesalnya, Jordan pun sampai mengumpatnya dengan membawa-bawa nama istrinya. Ia pun yang tersinggung kemudian akhirnya mengundurkan diri dan karir dari sang juara dunia pun seketika kandas di sana. Hope semakin frustasi dalam menjalani hidupnya. Ketiadaan Maureen seolah menjadi pemicu hancurnya kebahagiaan hidup. Bahkan turut merenggut ketenarannya sejak saat itu. Karena keadaan hati dan pikiran yang semakin kalut, sesaat sebelum ia masuk rumah, Hope pun memilih bunuh diri dengan menabrakkan mobil miliknya. Beruntung saat itu, Layla anaknya masih bangun dan langsung menghampirinya sehingga Hope pun bisa cepat ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Lagi-lagi, penderitaan selama ini ternyata belum cukup untuk membuat Hope terpuruk. Ia harus kembali mengalami sebuah mimpi buruk yang kembali merenggut sisa-sisa kebahagiaan yang dimilikinya. Suatu hari, Hope dipanggil ke sebuah acara persidangan dan kembali harus menelan pil pahit ketika ternyata hak asuh anaknya akan dicabut darinya. Bahkan ketika ia akan memeluk anaknya pun ia sempat dihadang oleh para polisi di sana. Penyebabnya memang cukup sederhana karena mengingat Hope akhir-akhir ini banyak berperilaku buruk, bahkan tak lagi memiliki pekerjaan, sehingga dengan demikian dia dianggap tidak mampu lagi dalam mengurus bahkan membesarkan anaknya. Akhirnya Layla pun kemudian diputuskan akan dipindahkan ke sebuah panti perawatan layanan keluarga. Dan Hope pun diberi waktu 30 hari untuk memperbaiki sikap dan mencari pekerjaan, dan barulah nantinya ia bisa bertemu dengan anaknya. Hari-hari dia selanjutnya semakin muram dan suram, kepahitan hidup semakin tak lagi terbantahkan. Hutang yang semakin menumpuk, tuntutan cicilan semakin bertambah banyak, sampai-sampai untuk meringankan semua hutangnya, Hope pun terpaksa kehilangan rumah beserta mobil-mobil mewahnya.
Kini Hope harus bisa memulai kembali semuanya dari nol. Untuk pergi ke tempat latihan tinju saja, ia harus meminta bantuan mantan anak buahnya. Ia pun saat itu sedikit malu dan sungkan, apalagi dirinya yang sekarang ini tidak lagi mampu membayar biaya perjalanan tersebut. Namun teman Hope mengungkapkan jika ia benar-benar ikhlas membantu, bahkan temannya ini sampai mau mengembalikan jam tangan mahal yang pernah dihadiahkan kepadanya. Dulu mungkin ini nggak seberapa, tapi saat ini Hope ini benar-benar membutuhkan. Namun di sini Hope menolaknya karena memang itu jam hadiah untuk temannya. Sampailah ia di tempat latihan bernama Will Gym. Lalu bertemulah dengan pemilik gym yang bernama Will Tick. Si Will ini ternyata dulunya adalah orang yang melatih petinju yang berhasil mengalahkan Hope. Dengan setengah malu dia pun kesini mengungkapkan kalau dirinya ingin dilatih sekaligus meminta pekerjaan. Will di sini membolehkan asal Hope mengikuti aturan, termasuk dilarang berkata kasar dan juga mabuk-mabukan. Dan satu lagi ada pekerjaan yang bisa Hope lakukan, yaitu sebagai tukang bersih-bersih. Tentu aja Hope pun menolaknya dan langsung pergi karena ia rasa pekerjaan itu terlalu rendah baginya. 30 hari pun berlalu dan Hope berkunjung ke panti untuk mengunjungi Layla. Begitu bertemu dengan Layla, ia pun sebagai ayah langsung melepas rindu kepadanya. Namun sangat disayangkan karena Layla malah terlihat murung dan menyalahkan ayahnya yang membiarkannya tinggal di tempat itu. Lagi-lagi Hope pun harus berpikir keras karenanya. Tak ingin terus terpuruk, esoknya Hope pun kembali menemui Will dan menyepakati tawaran pekerjaannya. Dan sejak saat itu pula Hope mulai melakukan segala rutinitasnya di sana, termasuk bekerja serta latihan. Suatu hari Hope kembali mengunjungi Layla, tapi lagi-lagi sangat disayangkan karena ternyata Layla masih kecewa dan tidak mau menemui ayahnya. Dengan perasaan kecewa dan dengan sedikit berat hati, ia pun akhirnya kembali pulang. Suatu malam, Hope pun terlihat berbincang-bincang dengan Will di sebuah bar. Will pun bertanya tentang rencana Hope ke depannya dan Hope mengatakan kalau dirinya akan berlatih dan nanti bisa ikut pertarungan lagi. Namun Will tahu kalau Hope di sini masih belum bisa menerima kepergian istrinya dan hal itu tentu akan membuat rencananya sia-sia. Tapi ternyata Hope malah salah mengartikan sehingga sisi egois dan temperamennya kembali meledak dan sambil berlalu Hope pun membanting kursi hingga membuat suasana tegang. Namun tak lama setelah ia pergi, akhirnya ia pun kembali lagi meminta maaf pada pemilik bar dan membayar sedikit kerugian karenanya. Dan saat itulah Hope pun menceritakan segalanya terhadap Will, termasuk mengenai Layla anaknya. Mendengar cerita itu rupanya membuat Will cukup tersentuh sehingga menyarankan agar dirinya pun menghadapi semuanya dengan sabar dan perlahan. Will yang sudah menyadari banyaknya perubahan pada diri Hope akhirnya menyatakan kesediaannya untuk mulai melatihnya. Dan sejak saat itu, hari demi hari Hope dan Will pun menjadi lebih dekat dan sering melakukan latihan bersama. Suatu hari Hope dikunjungi oleh seorang yang meminta bantuan Hope agar mau bertarung di acara amal. Demi rasa kemanusiaan, Will pun tentunya mensupport dan Hope pun juga langsung menyetujuinya. Kabar baik tersebut ternyata ikut pula disampaikan kepada Layla. Awalnya Layla sangat antusias dan ingin ikut, namun Hope menolaknya karena memang dirinya masih belum bisa membawa anaknya. Dan karena itulah Layla marah dan langsung mendesak ayahnya agar cepat mengeluarkannya dari panti ini. Melihat hal itu, Hope pun jadi bingung dan gak ngerti harus bagaimana, sedangkan ia sendiri masih belum memenuhi syarat untuk bisa membawa Layla dari sana. Sampailah hari di mana pertandingan amal tersebut dimulai. Hope dengan tatapan tegap kembali melakukan debut pertamanya di dalam ring, membakar kembali semangat dan juga membuktikan bahwa semangat juara masih dimilikinya. Beberapa ronde pun terlewatkan dan Hope akhirnya berhasil menumbangkan Brody. Selepas acara amal itu berakhir, Jordan kembali menemui Hope dan mengaku sangat terkesan atas apa yang diperlihatkan Hope di pertandingan. Dan si abang-abang mata duitan itu pun berniat kembali untuk memberikannya tawaran kerja. Karena ini adalah kesempatan untuk Hope bisa kembali bangkit, dia pun akhirnya terlihat tertarik dengan tawaran itu. Namun Will sepertinya kurang setuju karena dia merasa kalau Hope cuma dijadikan alat untuk mencari keuntungan. Hope di sini memohon agar Will dalam waktu 6 bulan ini melatihnya dan membuatnya kembali siap bertarung di atas ring sesungguhnya.
Pada dasarnya, Hope memang tidak butuh semua ketenaran dan penghargaan. Yang ia butuhkan saat itu hanyalah hak asuh anaknya. Tapi di sini Will masih belum percaya dan tetap tak ingin membantunya. Suatu hari, salah satu anak asuh Will yaitu Hoppy meninggal. Will tampaknya sangat menyesali semua itu dan akhirnya mulai terbuka matanya dalam memandang sisi dunia. Demi menebus kesalahannya itu, Will pun kemudian mendukung penuh keinginan Hope untuk kembali menjadi seorang atlet profesional. Perjalanan hidup Hope semenjak saat itu terlihat mulai berubah dan terus mencoba bangkit dalam melawan keterpurukan. Hingga suatu hari, Hope pun kembali dipanggil ke sebuah persidangan. Dan ternyata pengadilan sudah memutuskan bahwa hak asuh Layla akan segera dikembalikan terhadapnya. Dan seminggu setelahnya, perjuangan Hope selama ini untuk mendapatkan kembali hak asuh Layla akhirnya terlaksana juga. Dalam kebersamaan barunya, Hope dan Layla terlihat memanfaatkan semua momen tersebut. Dari mulai makan bersama di rumah kontrakannya yang sederhana sampai mengunjungi makam Maureen. Suasana haru pun terlihat cukup tergambar saat itu dan akhirnya Hope pun mengatakan rencananya untuk kembali menjadi seorang atlet. Layla tampak bahagia mendengar hal itu dan berniat ingin menonton langsung pertandingan ayahnya. Namun setelah mengambil kesepakatan dan mengatakan bahwa lawan yang akan dihadapinya adalah Escobar, orang yang menjadi alasan atas kematian ibunya, akhirnya Layla pun setuju menyaksikan semuanya dari ruangan ganti. Di sisa waktu sebelum pertandingan dimulai, Hope baik Escobar pun terlihat melakukan latihan padat untuk membangun skill dan mental mereka, sekaligus mempersiapkan segala hal terbaik demi meraih gengsi dan harga diri di atas ring dan pembuktian siapa di antara mereka yang terkuat. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Las Vegas bergemuruh menyambut kedatangan dua petinju terbaik saat itu, sang juara bertahan Escobar dan juga sang mantan juara terbaik Billy Hope. Dengan dibalut ketegangan, Layla menyaksikan semua itu di balik ruang ganti. Dan pertarungan yang jadi penantian panjang pun akhirnya dimulai. Sesuai dengan prestasinya, Escobar ternyata bukan lawan yang gampang dan bisa dipandang enteng. Dengan segala hal yang telah dimilikinya, Hope pun ternyata cukup kesulitan dalam menghadapi serangan Escobar yang kian membabi buta. Bahkan karena jalannya pertandingan yang jelas kurang seimbang tersebut, tepat di ronde keempat Hope terjatuh dihantam pukulan Escobar. Will pun terus memacu dan menyemangatinya untuk berjuang dan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Dan ia pun percaya Hope bakal mampu meraih mimpinya di sana. Pertandingan pun akhirnya dilanjutkan dan seiring waktu situasi pertarungan pun sudah mulai terkondisikan. Hope terlihat menyesuaikan pertarungan sengit mereka dengan menampilkan trik-trik bertarung dengan berbagai gaya yang telah diajarkan Will terhadapnya. Hal tersebut ternyata terbukti bahkan Escobar jadi kebingungan menghadapi permainan Hope yang berbeda dari biasanya. Hingga di ronde ke-12, Hope pun berhasil mendapatkan celah dan segera menghantamkan tangan kirinya. Dan Escobar pun langsung terjungkal dan rubuh seketika. Suasana pun menggema riuh. Billy Hope kembali merebut gelar juara WBC terbaik. Sebuah kemenangan yang sangat berharga, penuh perjuangan panjang dan berakhir dengan ending yang membahagiakan. Selepas pertandingan itu, Hope pun menepati janjinya dan menghadiahkan semua penghargaan yang didapatkannya untuk Will, seorang pelatih hebat yang kini dilupakan oleh banyak orang. Sementara Hope pun kembali kepada Layla untuk menebus waktunya yang hilang dan kembali membangun semuanya dari awal. Hikmah yang bisa kita ambil di sini, harta tidak menjamin semua kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sebenarnya bukan tentang harta, uang, bahkan juga popularitas. Semua hal tersebut hanyalah sebuah fasilitas semata dan tidak akan ada artinya bila dibandingkan dengan keutuhan sebuah keluarga. Semoga ceritanya bisa menghibur dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua guys. Terima kasih yang udah nontonin sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.